Asli Loli bisa bertemu Bang seperti apa sih Bang? Berdasarkan pengakuan Loli ya Bang? Kronologinya tidak ada yang palsu, alsis semua. Iya, gitu. Gimana Bang? Begitu saya selesai dari melayat almarhum sahabat saya Al-Bindin dan saya meluruskan pernyataan Farhad yang mengatakan meninggalnya almarhum Al-Bindin karena podcast. Saya sudah luruskan permintaan keluarga dalam hal ini ibu biologi selaku istrinya dan anaknya. Maka saya sekitar jam 9:30 itu bubar dari Grand Haven. Dan ternyata setelah saya sampai di kediaman saya melihat ada beberapa panggilan. Kalau ada suara gitu kau ingatkan mamanya, gitu loh. Jangan diam aja. Jadi sampai di rumah saya lihat ini kok ada panggilan banyak banget. Tapi saya tidak tahu namanya. Lalu masuk ke chat WA, oh ini Loli. Saya nggak percaya. Karena banyak yang ngaku Loli selama saya tangani Loli. Lalu kemudian dikirim voice note. Saya dengarin, memang suara dia. Lalu kemudian saya lagi dengarin voice note, masuk telepon, langsung video call dia. Dan dia bilang, Om, saya sudah di kantor Om. Saya lihat benar. Terus ada yang bawa dia, driver Maxim, sepeda motor. Langsung komunikasi. Dia bilang, Om bantu saya. Kalau Om nggak bantu saya lebih baik mati aja. Saya nggak kuat. Masa Loli digabungin sama ODGJ, orang gangguan jiwa di safe house. Ada yang HIV, ada juga yang open BO. Suka mau Om, dia nangis, jerit-jerit. Kira-kira apa yang harus saya lakukan kalau kalian berada di posisi saya? Bantu dia dong. Tapi saya tahu ngerti hukum. Dia ngomong video call, saya rekam. Baru kemudian saya bicara dengan yang bawa dia yang driver dari Maxim. Kemudian kita ketemu di depan kantor saya itu ada hotel Horizon. Dan itu saya suruh dia ke situ karena ada CCTV dan lobby dan ada orang. Ya saya datang, kita ngobrol setengah jam, saya kasih minum. Ya saya putuskan saya bawa ke Polres. Clear sampai di situ. Mana ada yang diculik-culik kalau dibilang lama durasinya, dia lari melibatkan Fitri Saul Terisa Zega, nggak ada. Fitri adik saya, iya komunikasi kami sering, ya. Tapi urusan ini, yang namanya dia di belakangnya diduga segala macam, ada ngomong si perempuan tuh saya lihat tuh, siapa namanya itu nggak ada. Jangan kau tambah masalah. Dan Loli hari ini, menurut saya dengan nyaman dia sudah berada di tempat yang benar, di ruangan VIP Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Clear. Di bawah pengawasan banyak pihak. Ada Kementerian PPA, KPAI, unit PPA, mulai dari Mabes, Polda Metro sampai dengan Polres Metro Jakarta Selatan dan saya sendiri serta Bu Adi. Jadi dan semua di cover. Jadi yang langsung melakukan pengawasan, pengamatan, pemulihan dia di sana di bawah pengawasan Kementerian PPA dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Terima kasih buat Pak Nahar selaku deputi, terima kasih Bu Lani selaku asisten, dibantu oleh teman-teman yang lain juga Ibu Menteri Kemen PPA dan Wakil Menteri. Begitu. Begitu juga dengan Mabes Polri yang sudah turun. Mungkin saat ketemu sama Laura pertama kali di kantor Bang Rasman, kondisinya seperti bukan di kantor saya kan di atas. Dia di lobi kantor saya. Di lobi kantor Abang, mungkin kondisinya seperti apa kemarin? Ya kumpul lah. Baju apa, berkeringat apa, belum makan, nggak ada duit. Saya yang bayar. Kami videokan juga driver itu dan kita catat nomor KTP dan kita foto. Apakah ada luka-luka gitu? Nggak. Berarti kalau dari dia loncat dari pagar. Kondisi fisiknya secara keseluruhan oke gitu Bang? Baik. Bang, keinginan Loli untuk minta diadopsi oleh Abang itu kapan Bang? Kapan Ya, pernyataannya? ini paralel kita buat. Jadi di sana itu dilakukan asesmen, kemudian dia psikisnya apa, nanti progresnya kita lihat, baru merapatkan. Tapi dalam pada itu kami juga akan mengajukan ke Pengadilan Agama
agar dia bisa diasuh. Tapi secara hukum dibolehkan Bang. Iya, Partai kan masih agama punya boleh orang tua. diajukan. Boleh. Tapi mau proses pengadilan dulu. Iya. Itu awalnya dari Kita nggak bisa suka-suka. permintaan Loli sendiri atau dari abang yang menawarkan atau Seperti apa gimana? Loli saat minta diadopsi? Apa? Dari abang sendiri yang menawarkan atau Loli yang meminta untuk Masa diadopsi? saya nawarin? Dia ngamatin. Oh, bisa nggak Loli sama Om Aja dengan Bu Adit? Kamu udah pikirkan? Iya, saya betah kok ya. Kan dia udah lihat track record saya rupanya melalui. Dia kan memang nggak dikasih handphone ya, tapi dia dikasih TV. Yang TV itu smart TV, dia bisa lihat perkembangan YouTube apa. Makanya dia tahu kantor saya. Jadi bukan rekayasa. Oke, Bang kamu Rasman, nanya mungkin apa? untuk alasannya di bawah awalnya kenapa ayahnya Loli minta abang? Ya, saya sudah tanya dia, karena dia percaya ke saya. Itu aja, nggak ada yang lain. Abang mau mungkin alasannya apa gitu? Ya kasihan lah, masa kita nggak kasihan orang begitu. Saya dengar cerita dia, pahit sekali, getir sekali hidup dia. Bang, tapi Mungkin untuk Bang, alasannya pertimbangan di bawah apa nih, Bang? proses Polri seperti Bang, apa sih Bang? Bang, ini kan masih punya orang tua ibu dan tentu kita juga nggak begitu aja dong, artinya melepaskan Loli untuk diadopsi sama abang ini. Pertimbangan abang seperti apa? Kayaknya sepertinya justru abang malah berani nih. Kenapa berani? Oh, dia yang datang ke saya kok. Saya harus jaga ketika saya melihat bahwa seorang ibu itu sangat tidak pantas melakukan itu kepada anaknya berdasarkan keterangan Loli. Kita wajib menjaga itu, bos. Jadi nggak ada di situ urusan. Oh, itu kan anak saya, ini anak saya. Terus dibangun sebuah narasi, enggak, faktanya Kementerian PPA, KPAI, ya, unit PPA dari Polres sampai Mabes Polri, mereka paham kemauan Loli dan di respon dan disetujui. Ya, sebagai keluarga saya yang mewakili dengan istri saya, clear sampai di situ dan dibuktikan sampai dengan dia antara ke sana saya dan saya juga yang akan mewakili kepentingan dia jika diperlukan, dan saya akan secara berkala melihat dia di sana, dan yang lain tidak bisa kecuali izin itu tadi dari Kemen PPA, Penyidik, kemudian KPAI. Kita saling ini. Jadi nggak ada yang bisa membrainwash pikiran dia, nggak bisa. Dia akan mandiri di sana. Bang, Mungkin abang melihat alasannya abang melihat apa sikap yang ditunjukkan oleh Loli selama ini dan di finishnya kemarin tuh dia berontak, berarti abang menganggap mungkin itu yang menjadi alasan laporan kita terhadap Fadel berjalan lama, artinya dengan sikap Loli yang seperti itu. Berjalan lama itu karena memang penyidik sulit membuktikan, apalagi setelah saya minta kesaksian dari UK. Ditambah sekarang dengan pengakuan Loli, dan dia sudah diperiksa sinkron. Maka saya katakan laporan NM terhadap Fadel harus case close. Yang akan jalan adalah laporan saya terhadap penganiayaan dan laporan saya terhadap pelanggar undang-undang IT yang mencemarkan nama baik saya oleh Nikita Mirzani. Begitu juga ada laporan Pak Umar Bajide. Itu. Kalau yang ini nggak ada pilihan, harus case close. Kita lihat aja. Kalau berani ditersangkakan atau apa, waduh, ini kuat dasar kami untuk melakukan pra-peradilan dan perlawanan hukum. Fakta udah telanjang kok, kelihatan kok semua. Abang menganggap alasannya dibawa ke rumah sakit Polri sendiri apa sih? Ya itu putusan rapat lah di instansi terkait kemarin, kan 4 lembaga itu. Berarti itu perwakilan untuk ke Polri itu berarti abang yang ditegaskan kembali bukan? Berangkat ke sana Kemen PPA, KPAI, unit PPA Polres, saya, Bu Ade, Ikut mengantar. sama-sama lihat dan terima semua. Koper dia saja dibuka harus saya saksikan. Berarti semua Nggak bisa lagi. semua yang menjenguk Loli harus atas persetujuan Rasman dan Persetujuan kami semua, kalau misalnya baik menelepon maupun berkomunikasi. Sekarang, Sampai yang pasti kok sekarang, sampai dia umur 18 tahun. walaupun ibu kandung ya. Gak bisa, karena dia omongin kemarin, NM gak akan bisa berkomunikasi. Dan tidak mau Loli. Oh, berarti selama di Tegas kan ngomongnya? ya, Bang, berarti abang menganggap tidak dengan kondisi baik, maksudnya tidak difasilitasi. Siapa? Loli dengan karena Andika katanya nggak pernah. Ya memang gak pernah datang, memang gak difasilitasi. Kasihan kita. Bros gigi gak ada, odol gigi gak ada, sabun gak ada, anduk gak ada, sajadah gak ada. Bang, artinya di Savos itu gagal lah, artinya ketika Loli Sangat gagal dan harus dievaluasi itu safe house. Saya minta dilakukan audit investigatif yang menyeluruh. Karena namanya safe house tapi tidak safe house.
Kalau rumah aman harusnya aman dong. Aman hatinya, aman pikirannya, aman keselamatannya. Dan itu kata Loli tidak. Bergabung dengan ODGJ, HIV, Open BO, perempuan-perempuan. Apaan itu? Berarti kita tidak pernah ke sana Bang untuk menengok. Nggak pernah, nelpon juga nggak pernah. Pengacara juga nggak pernah. Kan sebelumnya kan ada foto yang menunjukkan saat foto Itu yang sedang akan kami pelajari, akan kami laporkan itu, hubungan publik. Termasuk pengacaranya. Kita ambil tindakan ke organisasi dia. Kan dia bilang selama ini udah pernah ketemu, udah pernah ngobrol. Apa itu? Bertelepon, minimal bertelepon. Ada kan? Jangan begitulah, jangan kau desain sesuatu itu yang pada akhirnya terbuka begini. Kalau saya lihat NM itu buat video I love you, panik dia. Karena terbongkar semuanya, gitu loh. Makanya kan ada pepatah. Ya. Apa itu? Sebau apapun sesuatu itu kau tutup, dia akan menguap suatu ketika. Nanti akan tinggal sama Abang atau seperti apa? Apa? Nanti akan tinggal sama Abang atau seperti apa? Sekarang dia masih di Keramat Jati, rumah sakit. Nanti kita lihat. Sampai pengadilan kalau memutuskan nanti boleh ke saya dengan saya. Kalau tidak kami cari yayasan. Tapi prinsipnya kami jaga sampai dia 18 tahun 4 bulan dari sekarang. Setelah itu dia akan dengan saya. Kami akan jagakan dia, pendidikan dia, saya ini segala macam. Kalau NM nggak mau terima dia, saya jadi orang tua dia. Kalau dia misalnya mau ke NM lalu NM tolak lagi. Tapi kalau dia memang udah nggak mau terus saya yang orang tua sudah. Saya anggap dia anak saya ke-9. Saya biasa melihara orang. Dengar ya, saya biasa melihara orang yang bukan anak kandung saya. Anak saya aja saya buat jadi orang banyak. Bang Loli sampai kapan Bang dia RS Polri terus? Di mana nih? Di rumah sakit Polri. Ya, terus Kita tidak bisa pastikan mau berapa lama. Tapi Loli mau nggak Bang menerima ketika ditempatkan dipindahkan ke RS Polri? Kan semalam dibilang Bang Rasman yang didengar dengan Bu Ade sekarang. Tapi dia bilang Om harus ikut dia. Iya kami lihat, kami diskusi di dalam. Nyaman berarti di sana. Nyaman dong, ada AC, ada TV, ada kulkas, kamar sendiri, tempat tidur sendiri, tempat tidurnya ada CCTV, 24 jam dijaga. Butuh apa? Beritahu ke perawat. Di cover, belikan handuk baru, berikan sabun, odol, semua di cover oleh Kementerian PPA. Handphone bang? Apalagi handphone ada tapi bukan dia, lewat penjaga. Nomor sudah dikasih. Siapa yang akan berkomunikasi sudah dicatat, tidak boleh orang lain. Mungkin kondisi Isa sendiri seperti apa Bang? Kondisi kesehatan mentalnya, kondisi sangat membaik. Sangat membaik. Dia udah bisa ketawa kemarin di depan Bu Nurma yang lucu-lucu. Saya senang sekali Bu Nurma sebagai humas, jago dia. Mudah-mudahan cepat jadi Kapolsek. Bang berarti sekarang abang yang lebih protektif menjaga Loli. Kalau kemarin kan enggak, kemarin kan kita yang jaga. Di mana dia jaga? Dia jaga di mana? Ya dia mengaku begitu nah. Kata dia, ya, berarti faktanya tidak pernah dia lihat. Jaga kok tidak pernah dilihat. Dia nggak pernah ke safe house. Saya yang lihat dia. Saya lihat semalam, saya antar, saya serah terima. Apa? Mana dia jaga? Jangan ngibul gitu. Ya, jangan bohongi orang gitu. Jangan kena kau malu, kau bongkar cerita kemana-mana gitu. Saya bilang miri dia, saya tolong anaknya, saya pernah dianiaya. Saya kata ini mempertinggi tempat jatuh, makin banyak tek. Maka saya bilang, Hotman kan turun tangan katanya, ya Hotman, kau bantu tuh Fahmi, ya biar tahu dengan saya berhadapan langsung. Begitu juga dengan laporan secara kita berlanjut penganiayaan, kau turun. Fahmi udah kewalahan saya lihat gitu loh, turun. Jangan apa, biar katamu yang kau bilang jam terbang itu kita uji gitu ya. Bang ini kan abang mau adopsi juga, mungkin ke pengadilan kapan akan mengajukan adopsi itu? Kami akan diskusikan, tapi syarat-syarat sedang dipenuhi. Rahmat sedang mendraft. Syarat-syaratnya apa aja sih Bang? Nggak bisa saya sebutkan, itu kan persyaratan beda dong. Dibilang juga apa gunanya. Nanti aja, nanti begitu kita daftar kita info, begitu sidang kita info. Bang tadi, abang tadi kalau harusnya persetujuan dari orang tuanya seperti apa? Apa? Saya nggak tahu itu. Biar nanti pengadilan yang nilai. Bang, Kalau nanti ke depan ditangani oleh Kementerian PPA dan atau penyidik, nanti biar kita pantau sama-sama. Apa sempat ada keributan dari Polres Akardi, abang sempat mengalami penganiayaan dari? Iya, bukan sempat keributan, memang keributan yang diciptakannya. Ya udah, saya sudah laporkan. Udah saya laporin. Oke, Bang, pada saat kejadian kan di situ ada Loli ya, Bang. Sikap Loli seperti marah. Itu ada di Instagram saya. Dan dia siap bersaksi. Dia lihat, kok dipukul tante saya? Apa kalian polisi? Itu kata dia. Loli orangnya pintar, cerdas, care, pandai berkawan. Itu saya lihat. Makanya dia tidak salah kalau dia dianggap oleh Ibu Mama Eda itu pandai bergaul, benar ternyata.
dengan saya langsung Pak dia rangkul Bu Ade ini. Saya kasihan bahwa materi tidak menjadi Sikap Loli seperti apa bang? Itu yang saya Bang, sikap Loli lebih membantu di posisi abang ya sama istri ya ketika Nikita abang ribut dengan Nikita di Polres kemarin. Loli seperti apa sikapnya? Dia kesal, membantu saya, dia malu, malah dia sedih gara-gara ngurusin dia ribut, aku dipukul, istriku dipukul, itu yang benar. Ya dia marah, makanya dia bilang saya siap bersaksi om, karena dia lihat. Tapi ada juga ibu kali di situ, ada juga itu penyidik yang lain di situ. Itu banyak saksi bang ya? Hah? Banyak saksi. Banyak lah, kalian juga banyak di situ. Bang, terkait respon Fadel mungkin kan Fadel, saya udah mau jalan. Loli kan kabur gitu. Apa respon Fadel saat itu? Melihat Loli. Fadel langsung telepon saya dan Fadel senang. Tapi Fadel kan bukan berarti Loli begini terus Fadel bisa suka-suka jumpa dia, enggak lah, kita batasi juga dalam pengertian sampai dengan umur 18 tahun. Sekarang Fadel kan lagi berjuang nih untuk membela diri dan kami tim hukum. Apalagi saya terlapor di Polda, laporan NM. Ya udah, tapi yang pasti catatan Loli sudah mengatakan bahwa yang minta itu di speak up ke media USG adalah dia. Dan itu disampaikannya ke Fadel, Fadel serahkan ke Martin. Yang kedua, dia melakukan USG itu karena dituduh oleh maminya atau aminya hamil dan aborsi. Dan dia sangat marah. Itu poinnya. Bang, tapi video permintaan maaf yang dilakukan ini apa boleh atau mau video yang baru-baru? Udah, I love you mam. Biasa saja. Dan menurut saya tidak penting karena nggak ngaruh. Terus saya nggak percaya. Saya nggak percaya itu tulus. Saya tidak percaya itu tulus. Respon LM sendiri bang? Dia kan mendengar keterangan Loli dan fakta yang saya temukan tidak sama. Masa iya katanya saya senang sama anak saya sayang tapi nggak pernah lihat. Respon Loli sendiri Nah, respon kecewa, Loli kecewa. Oh udah nonton berarti Loli? Video dari Nikita Mirzani itu? Kalau itu tentulah belum, karena Loli kan sudah di rumah. Tapi keterangan dia itu maksudnya dia udah nggak percaya apapun dibilang Nikmir, dia udah nggak percaya. Karena menurut dia itu bukan ibu yang baik, pembohong. Karena ada pernyataan dia. Dia nggak mau, dia takut. Dia malah dibilang mohon maaf ini tuh dan dugaan nih kalau dia nggak bilang itu kan diduga. Dia takut, malah dia takut jangan sampai dia diancam bunuh. Dia takut sampai ke arah itu. Bayangin itu, apa tidak saya harus mengambil aspek kemanusiaan dari diri saya, walaupun itu belum bisa kita yakini, ini kan masih dugaan, tapi dari kalimat dia itu begitu. Ya. Dari setiap kalimat adik kita yang dilontarkan di video itu mungkin abang menilai gimana bang? Semua ucapan kita di video itu. Saya nggak percaya. Apakah ada naskah seperti apa? Apakah ada tulisan atau? Nggak percaya saya. Skenario atau seperti apa yang? Skenario apa sih? Nggak ada skenario. Dia kan menuduh saya skenario. Enggak, maksudnya untuk kata-kata itu apakah ditulis dulu atau seperti apa? Iya, saya menduga itu. Dia hanya membacakan, itu narasi. Itu narasi seperti seorang presenter. Saya bisa lihat begini. Saya lihat, waduh. Orang itu ya, kalau menyesali dan sayang sama anak, mau dibawa sholat, pakai mau kena. Ya Allah, ini ya anakku. Semarah apapun dia ke saya, kalau dia sayang kepada Loli, harusnya malam itu dia hubungi saya. Bang, kita duduk bang. Ada ruang kan untuk ketemu. Supaya Loli bisa saya yakinkan. Begitu dia maki-maki saya, begitu dia aniaya saya, dia aniaya istri saya, Loli makin berontak. Salah di dia. Pun begitu, kalau hari ini besok NM mau komunikasi dengan saya, monggo. Saya akan sampaikan ke Loli. Mudah-mudahan Loli menerima. Oke, cukup. Berarti abang mau menjembatani untuk Loli dan ibunya berdamai gitu ya? Menjadi fasilitas. Saya akan menampung. Tapi saya nggak bisa buru-buru karena saya takut nanti Loli menganggap saya ada sesuatu dengan maminya, aminya. Saya nggak mau buru-buru. Gimana bang? Kalau abang mau adopsi Loli bang? Kenapa? Anak saya nggak ada masalah. Mungkin gimana gitu? Sehat, bagus, terima. Istri saya di Medan juga terima Bu Eli, bawa sini bang, nggak apa-apa. Anak saya di sana dokter. Ada yang seumuran dengan dia juga, Eca yang baru masuk kedokteran. Di sini juga Khalif, dia anak satu-satunya, nggak ada kakaknya, nggak ada adiknya. Dia senang bergaul sudah.
Dan tempatnya insya Allah representatif, walaupun kecil rumah saya, insya Allah fasilitasnya mencukupi. Mau berenang juga ada kolam renangnya, walaupun kecil. Oh, berarti bisa bilang Loli kayak trauma ketemu Ani kita bang? Bukan trauma, nggak mau lagi. Takut. Ada Ya. pengancaman, kan Ya. ada pengancaman. Ya, dia takut, dia khawatir, termasuk keselamatannya. Udah kalian pahami aja itu. Oke. Oke, thank you. Bang, gimana bang pengalian? Kapan bang ada panggilan atau gimana bang? Saya akan diperiksa di Senin, jam 1. Kalian datang. Setelah itu baru panggilan yang kita Mirzani. Kemudian laporan saya terhadap dugaan pencemaran nama baik yang di lemon-lemon itu minggu depan dia dipanggil. Nanti saya sampaikan ke kalian. Apa nih? Tahu yang Bang, lakukan ini. apa katanya Bu Ade sudah memberikan pakaian, baju, celana dan sampai hijab. Benar Bang? Sudah difasilitasi. Bang, tapi alasan Itu benar. bang alasan. Bu Ade memang care. Maaf ya, asisten rumah tangga kami aja dibantu sama Bu Ade itu hijab, pakaian apa semua. Kita tuh perhatian, sampai ke fisik dia saya perhatikan, alisir saya itu badan dia, keringatnya, karena berkeringat dulu kita ingatkan ini, oke om, insyaallah. Bang alasan Niki mukul abang dan istri. Saya nggak tahu lah, tanya Niki lah, dia benci sama saya kali, nggak tahu saya. Jangan tanya saya, tanya dia. Makanya, tapi untuk kasus ini, mungkin dia begini kan, mereka tadi berseteru dengan Hotman tuh. Ya udah tampil lah, kau juga dokter Oki, tampil lah apa lagi? Ya. Tuh dokter Oki, bayar tuh cabut kuasa kau tanpa ada dasar. Dulu kalian ya, pemilik klinik kecantikan ini aman-aman aja kan, karena aku yang menyimpan perkelahian kalian itu. Sekarang terbuka semua. Mau Richard Lee, mau dokter Oki, mau Heni, mau Glavincia, mau ini berantem, mau Vera Onyong Tias. Kau dibiran Vera Onyong Tias, data deh. Saya akan mau pakai pengacara kau, emang apa takut saya? Dokter Oki dalam ini bening klinik minggu depan kami sudah layangkan gugatan. Minggu depan lagi dikerjain. Apa Bang? Gugatan karena mencabut kuasa sepihak, nanti kami dalami. Ya ini kita nggak main-main gitu ya. Kalau Fitri mah yang bawa-bawa. Apa? Fitri yang dibawa-bawa. Fitri udah telepon saya tadi 1 jam yang lalu. Nggak ada. Dia bagaimana ceritanya saya dianggap ikut campur. Dia aja tahu dari saya kok. Dia telepon Lampung. Oke, thank you. Masih Bang. Apalagi. Kayaknya Fitri sekarang kesal sama kita, kecewa banget. Fitri. Oh iya. Sangat. Dia merasa bahwa saya sudah bantu, tapi kok segininya dia ke saya. Nanti Fitri, saya sama Tommy, adik saya dari Pradi Bersatu yang juga teman baik dari adikku Fitri Saluteru, pengacara juga itu. Adinda Tommy juga pengacara saya di kasus laporan serat Nikita Mirzani, akan duduk. Kalau saya pulang, karena saya mau keluar kota sebentar, nanti saya pulang, Fitri ada waktu, Adinda Tommy ada waktu, kami akan duduk. Nanti dalam kasus yang lain, termasuk laporan dari Isa Zega akan kita diskusikan, dan lain-lain. Saya tidak membenci MM, tapi saya benci perilakunya dan tindakannya. Nah, dia tidak lihat bagaimana darah dagingnya saya menjaga. Dia tidak lihat anaknya kenapa datang ke saya. Dia langsung berpikiran negatif. Lalu kemudian dianiaya saya. Sementara anaknya melihat bahwa itu perilaku yang tidak baik. Sehingga anaknya makin berontak kepada dia. Salah siapa? Salah di dia. Bukan salah di saya. Ini menjadi perhatian. Dan saya minta safe house dievaluasi. Dilakukan audit. Diperiksa semua. Kenapa? Karena tidak benar. Sesungguhnya. Apakah harus no viral, no justice? Saya percaya. Terima kasih Pak Kapolri. Terima kasih Bu Menteri, Wakil Menteri, Deputi, Asisten, Ibu Lani, semua KPAI, Polda, Polres Metro sudah merespon ini, dan Loli hari ini benar-benar dijaga oleh negara dan negara hadir. Apakah itu karena karya Rasman? Tidak, karena saya hanya perpanjangan tangan, bukan sesuai dengan keyakinan saya, dan saya berusaha untuk bisa membantu dia. Mudah-mudahan Allah menolong kami dan menjaga lisan saya dan memberikan rezeki yang terbaik. Oke, terima kasih. Sebenarnya kayak gimana bang? Apa? Benar-benar. Saya nggak tahu.